episode sebelumnya dikisahkan, setelah menjadi orang tua pengganti selama kurang lebih sebulan di panti asuhan yang didirikan pamannya, Jason akhirnya mendapatkan pelajaran baru. Dari anak-anak di panti, Jason belajar bahwa keluarga bukanlah semata-mata hanya tentang keterkaitan darah, tapi lebih karena ikatan cinta, kepedulian, dan kasih sayang. Anugerah tertinggi. Sebuah kisah yang menginspirasi perasaan penuh syukur. Yang diadaptasi dari karya Jim Stovall, The Ultimate Gift. Diperankan oleh A.O. sebagai Mr. Hamilton, Tina Rahma sebagai Miss Margaret Hastings, Yoli Yohandi sebagai Jason Stevens, Alfie sebagai Red Stevens. Diproduksi oleh Gria Mahakarya. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Setelah beristirahat selama sehari sepulang dari panti asuhan, Mr. Hamilton, Miss Hastings, dan Jason sepakat untuk bertemu kembali di kantor. Siang itu, sambil menunggu kedatangan Jason, Mr. Hamilton menemani Miss Hastings yang sedang sibuk menyiapkan segala sesuatunya terkait video wasiat Red Stevens berikutnya. Ada apa, Tuan Hamilton? Hari ini Anda sepertinya lebih banyak diam. Apakah Anda sedang tidak enak badan? Oh, tidak. Aku baik-baik saja, Miss Hastings. Aku hanya... entahlah. Semakin hari, Jason semakin mengingatkanku pada Red. Saya paham. Anda pasti sangat merindukan Tuan Steven. Ya, begitulah Miss Hastings. Kau nanti pasti akan mengalaminya sendiri. Bagaimana rasanya hidup di usia senja. Sementara pada saat yang sama, banyak sahabat-sahabat terbaikmu yang sudah berpulang. Kau pasti akan begitu mudah dibanjiri kenangan. Apakah Anda masih ingat saat pertama kali bertemu dengan Tuan Steven? Justru momen itulah yang paling aku ingat. Oh ya? Iya, waktu itu menjelang akhir tahun 60-an. Aku baru saja lulus dari sekolah hukum dan mulai membuka kantorku sendiri. Aku menyewa sebuah ruko kecil di pinggiran kawasan downtown. Papan di pintu kantorku sengaja aku tulis Hamilton dan rekan, dengan harapan aku akan segera menemukan partner. Tapi rupanya harapan itu hanya sekedar harapan, karena pada kenyataannya aku lebih banyak menghabiskan waktuku di kantor sendirian.
Suatu sore, pada saat aku sedang menyiapkan proposal sebuah kasus, aku dengar bel pintu kantorku berbunyi. Pada waktu itu, sekretaris paruh waktuku sudah pulang. Jadi aku bangkit dari kursiku dan bergegas melihat siapa yang datang. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Ya, aku mencari Theodore J. Hamilton. Ya, saya sendiri. Tapi maaf, Anda siapa dan ada perlu apa? Apakah kita akan menghabiskan waktu sore ini hanya dengan ngobrol sambil berdiri di tengah pintu? Oh, iya. Maaf. Mari silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, begini kan lebih enak. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Tuan? Stephen, namaku Reed Stephen. Oke. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Stephen? Begini, aku yakin sebentar lagi aku akan menjadi peternak sekaligus pengusaha minyak terbesar di Texas. Jadi, aku butuh seorang pengacara. Bukan sembarang pengacara, tapi pengacara yang terbaik. Sebentar. Saya pikir mungkin Anda salah orang karena saya bukan pengacara terbaik. Saya belum punya banyak pengalaman. Saya bahkan baru saja lulus dari... Ya. Aku tahu. Kau baru saja lulus dari Yale University musim panas yang lalu. Iya. Dan namamu Theodore J. Hamilton. Ada di peringkat pertama. Kau adalah lulusan terbaik di jurusan hukum Yale University tahun ini. Ya kan? Dari mana Anda tahu? Sudah ku bilang, aku adalah calon pengusaha sukses. Dan seorang pengusaha sukses pastilah punya jaringan yang kuat. Ia punya sumber informasi di mana-mana. Kau jangan pernah meremehkan networkku, Tuan pengacara. Sampai sekarang aku masih tidak habis pikir. Waktu itu baik aku ataupun Red sama-sama tidak ada yang merasa terganggu sedikit pun oleh fakta bahwa aku adalah pengacara yang baru saja lulus sekolah dan belum punya klien. Sedangkan dia sendiri adalah seorang pengusaha minyak dan peternak yang belum memiliki ladang minyak ataupun ternak. Tapi ya itulah kami. Dan hal yang awalnya sesederhana itu kemudian berkembang menjadi hubungan profesional, sekaligus hubungan pribadi yang mampu bertahan berpuluh-puluh tahun lamanya. Ya, persahabatan Anda dan Tuan Stephen memang terbilang cukup langka. Itu pasti Jason. Masuk. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Nak. Mari masuk. Iya, terima kasih Miss Esti. Setelah mempersilahkan Jason duduk dan berbasa-basi sebentar, Mr. Hamilton meminta Miss Hastings untuk memutar video wasiat Red Stevens yang ke-7 untuk Jason. Tidak lama kemudian, wajah Red Stevens muncul di layar video. Well, Jason, kau telah berhasil melewati 6 bulan dari proyek 12 bulan ini. Aku tahu,
kau pasti sudah banyak berubah sekarang ini. Tapi ingat, jalan yang harus kau tempuh masih cukup panjang. Dan tidak bosan-bosannya aku mengingatkanmu, Mr. Hamilton bisa membatalkan semua kesepakatan ini sewaktu-waktu kalau seandainya kau melakukan hal-hal yang dianggapnya tidak pantas. Dan itu berarti kau tidak akan menerima hadiah tertinggi yang sudah aku cantumkan dalam surat wasiatku untukmu. Nah, nak, bulan ini kau akan belajar tentang apa yang aku sebut sebagai hadiah tawa. Hadiah tawa yang aku maksud bukanlah tentang kelucuan pelawak atau film komedi. Bukan. Bukan itu yang aku ingin kau pelajari. Tetapi ini adalah tentang kemampuan untuk memandang dirimu sendiri, masalah-masalahmu, ataupun masalah kehidupan pada umumnya dan mentertawakannya. Di sini kau akan belajar tentang bagaimana tertawa di atas sebuah tragedi. Terutama tragedi yang harus kau hadapi dalam hidupmu sendiri. Intinya, tidak peduli sesulit apapun kondisi yang kau hadapi, kau tidak boleh kehilangan selera humormu. Asal kau tahu saja, banyak orang yang hidupnya tidak bahagia hanya karena mereka terlalu serius dalam memandang berbagai hal. Kuharap kau sudah belajar selama 6 bulan terakhir ini bahwa memang ada hal-hal yang harus dihargai dan disikapi dengan serius dalam hidup ini. Akan tetapi, kehidupan tanpa tawa bukanlah hidup yang layak untuk dijalani. Sementara Jason dengan serius menyimak kata-kata pamannya dari layar TV, Mr. Hamilton terlihat susah payah menahan air matanya agar tidak jatuh di pipinya. Apa yang baru saja dikatakan almarhum sahabatnya itu membuatnya kembali dibanjiri kenangan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, untuk mengembalikan daya juangnya, Red Stevens juga sempat mengatakan hal yang sama padanya. Dari Red Stevens lah dia belajar bagaimana cara mempertahankan selera humor di tengah berbagai masalah hidup. Bagaimana tetap bisa tertawa, tidak peduli sesulit apapun kondisi yang harus dijalani. Karena sesungguhnya, kehidupan tanpa tawa bukanlah hidup yang layak untuk dijalani. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mampukah Jason mempelajari hadiah tawa seperti apa yang dimaksudkan oleh pamannya itu? Nantikan di Ultimate Gift, anugerah tertinggi, di episode yang akan datang. Sampai jumpa. The battle's won, still king of